Kita masuk ke topik kita berikutnya, yaitu pada chapter 0.5, di mana kita akan belajar mengenai bentuk rasional. Ada 5 target pencapaian yang bisa Anda baca sendiri ya. Bentuk rasional adalah sebuah ekspresi aljabar yang berbentuk sesuatu per sesuatu, di mana sesuatu yang di atasnya itu disebut Px, dan sesuatu yang di bawahnya itu adalah Qx, dan keduanya itu adalah polinomial. Nah, ini contoh yang pertama, Px-nya itu adalah x kuadrat min 1 dan Qx-nya itu adalah x min 1. Maka x kuadrat min 1 per x min 1 itu adalah bentuk rasional. Nah, contoh yang kedua, kita punya Px-nya itu adalah x kuadrat min 6, Qx-nya itu x min 3. Maka x kuadrat min x min 6 per x min 3 itu adalah lagi-lagi bentuk rasional. Ketika kita mempunyai bentuk rasional, sangatlah penting untuk mencari domainnya. Nah, domain itu apa? Nah, itu pada dasarnya itu sama seperti pada pecahan. Kita punya pecahan A per B. Nah, A per B itu ada syarat di mana B-nya itu nggak boleh 0. Karena apapun di bagian 0 itu tuh nggak boleh ada di matematik. Nah, sama seperti bentuk rasional Px per Qx, nah bagian bawahnya itu nggak boleh 0 nih. Bagian bawahnya itu tidak boleh sama dengan 0. Yaitu Qx-nya itu tidak boleh 0. Nah, oleh karena itu, ketika kita mempunyai bentuk rasional, kita harus langsung cari tahu bagian bawahnya itu nggak boleh 0 gitu. Nah, untuk contoh yang pertama tadi, ini. Nah, bagian bawahnya itu adalah ini ya, x min 1. X min 1 itu nggak boleh 0. Nah, kita cari nilai dia di 0 itu di mana. Gitu. Ketika x min 1 sama dengan 0, maka x itu sama dengan 1. Oh, dengan kata lain, yang bikin ini 0 itu adalah x sama dengan 1. Oleh karena itu, x kuadrat min 1 per x min 1 itu masuk akal kalau x-nya itu nggak boleh 1. Nah, ini adalah bentuk rasional dan domainnya. Untuk nomor 2, ya kita langsung aja ke bagian sini. Kita harus cari bagian bawahnya itu kapan bagian bawahnya itu sama dengan 0. Nah, x sama dengan 3. X min 3 sama dengan 0 itu kapan? Gitu. Ketika x-nya sama dengan 3. Oleh karena itu, x kuadrat min x min 6 dibagi x min 3 itu, x-nya itu nggak boleh 3. Nah, ini adalah bentuk rasional dengan domainnya. Berikut ada 3 buah contoh soal. Nah, pada contoh soal ini, intinya itu kita harus mencari domainnya. Cuman soalnya itu saya tuliskan dengan cara yang berbeda. Nah, dalam soal ini kita harus mencari nilai x yang harus dibuang di dalam domain dari bentuk rasional berikut ini. Berarti dengan kata lain kita harus mencari x yang harus yang nggak boleh gitu. Sama seperti. Nah, kita masuk ke dalam contoh yang pertama dulu. Nah, ini. Nah, bagian bawahnya itu nggak boleh 0. Oleh karena itu kita harus cari kapan bagian bawahnya itu 0. Nah, karena ekspresinya cuma x, nah, yang bikin bagian bawahnya 0 itu ya ketika x-nya itu sama dengan 0. Oleh karena itu, 2x min 1 per x itu x-nya itu nggak boleh 0. Nah, ini jawaban untuk nomor 1. Nah, bagaimana dengan nomor 2? Bagian bawahnya itu nggak boleh 0. Oleh karena itu, kita harus mencari x di mana bagian bawahnya itu sama dengan 0. Nah, kita tinggal cari 2x sama dengan 1, berarti x sama dengan setengah. Atau 0,5, sama aja. Nah, oleh karena itu, x per 2x min 1 ini, x-nya itu nggak boleh setengah. Nah, ini adalah jawaban dari nomor 2. Nah, untuk nomor 3, kita langsung ke bagian bawahnya aja. Nah, bagian bawahnya itu nggak boleh 0. Oleh karena itu, kita harus mencari kapan dia sama dengan 0 dulu. Nah, ini. Nah, x kuadrat min 1 itu kalau kita ingat bisa kita faktorkan kan ya. Jadi, x min 1, x plus 1. Nah, jadi yang bikin dia 0 itu ketika x-nya 1 dan ketika x-nya sama dengan min 1. Atau harusnya. Nah, oleh karena itu, x per x kuadrat min 1 ini, x-nya itu nggak boleh 1 dan x-nya itu nggak boleh min 1. Nah, ini untuk jawaban nomor 3. Dan dari 3 contoh ini, mudah-mudahan jelas sehingga Anda bisa mengerjakan latihan yang akan saya kasih. Topik selanjutnya adalah menyederhanakan bentuk rasional. Nah, ide dasar dari menyederhanakan bentuk rasional itu ada di pecahan. Nah, di sini saya ada 3 buah contoh pecahan. Bisa disederhanakan. 2/4 itu bentuk sederhananya itu apa? Ya, tentunya kita udah tahu itu adalah setengah. Nah, kalau 4/6 apa bentuk sederhananya?
yaitu 2/3. Nah, kalau 15/36 ini sedikit lebih sulit, tapi tidak terlalu sulit juga. Nah, bentuk sederhananya apa? Ini bisa dibagi 3 kan menjadi 5, ini bisa dibagi 3 menjadi 12 gitu. Oleh karena itu bentuk sederhananya itu adalah 5/12. Nah, begitu pula untuk bentuk rasional. Nah, kita bisa menyederhanakannya dengan melakukan faktorisasi. Nah, untuk yang nomor 1 nih, yang bagian bawah itu tidak bisa difaktorisasi, tapi yang bagian atas bisa difaktorisasi. Nah, oleh karena itu, ini bisa saya coret nih. Jadi bentuk sederhana untuk nomor 1 itu adalah 2. Nah, tapi jangan lupa untuk menulis domainnya. Nah, ingat, untuk bagian domain itu bagian bawahnya itu nggak boleh 0 ya. Berarti X min 2 itu kapan dia sama dengan 0? Ketika dia sama dengan 2. Oleh karena itu kita harus menulis ini X tidak boleh sama dengan 2. Jadi ini adalah jawaban lengkap dari nomor 1. Nah, untuk nomor 2, nah saya akan cari dulu domainnya dulu. Nah, X min 1 sama dengan 0 itu kapan? Ketika X sama dengan 1 gitu. Oleh karena itu, ini bisa saya faktorkan. Bagian bawahnya tidak bisa diapa-apain. Nah, ini kita lihat ini sama nih ya. Bisa kita coret. Nah, ini adalah bentuk sederhana untuk nomor 2, tapi jangan lupa menulis domainnya bahwa X-nya itu tidak boleh 1. Nah, ini adalah jawaban lengkap untuk nomor 2. Berikut ini ada 3 contoh di mana kita diminta untuk menyederhanakan ketiga bentuk rasional ini. Nah, untuk melakukan penyederhanaan ini, kita harus cari tahu domainnya dulu. Nah, yang bagian bawah ini domainnya itu apa? Nah, kita harus cari yang bagian bawah itu kapan dia sama dengan 0. Nah, kita bisa faktorkan. Nah, oleh karena itu, 2x kuadrat plus x itu 0 tuh ketika x-nya 0 atau ketika x-nya sama dengan min setengah. Nah, oleh karena itu, domain dari bentuk rasional yang pertama itu ketika x-nya bukan 0 dan ketika x-nya itu bukan setengah. Nah, kita lakukan penyederhanaan sekarang. Ini 2x-nya bisa keluar. Ini x-nya bisa keluar. Nah, di sini yang bisa kita coret itu adalah ini, x-nya. Dan akibatnya, kita punya 2 dikalikan 2x min 1 per 2x plus 1. Dan x-nya itu tidak boleh 0, tidak boleh min setengah. Nah, ini adalah jawaban untuk nomor 1. Untuk nomor 2, kita harus lihat bagian bawahnya. Kapan bagian bawahnya itu sama dengan 0. Nah, kita bisa lakukan faktorisasi. Plus 4, X min 3, dan X sama dengan min 4, atau X sama dengan 3. Nah, yang bikin bawahnya itu sama dengan 0 itu ketika X-nya min 4 dan X-nya sama dengan 3. Oleh karena itu, domain untuk nomor 2 itu X-nya bukan min 4 dan X-nya itu bukan 3. Nah, untuk melakukan faktor penyederhanaan, kita harus lakukan faktorisasi yang bagian atas. Yang bagian bawah kita udah tahu faktorisasinya. Nah, dari sini yang bisa kita coret itu adalah yang X min 3-nya ya. Jadi kita punya X plus 2 per X plus 4, dan domainnya itu nggak boleh min 4 dan nggak boleh 3. Yang terakhir, nah kapan bagian bawahnya itu sama dengan 0? Yaitu ketika X-nya sama dengan 2. Oleh karena itu domainnya itu adalah ketika X-nya itu nggak boleh 2. Nah, kita lakukan faktorisasi sekarang yang bagian atasnya. Nah, itu adalah selisih kubik. Kita ingat-ingat dulu selisih kubik itu faktorisasinya itu apa? Nah, ini bisa kita coret nih yang X min 2-nya. Akibatnya bentuk sederhana dari nomor 3 itu hanya X kuadrat plus 2X plus 4, di mana X-nya itu nggak boleh 2. Nah, ini adalah jawaban untuk nomor 3.